Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali dalam acara apel tausiah pagi hari yang cerah ini. Seperti biasa, kami sudah berada di ruang rapat lantai 2. Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa, serta alumni semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya sudah berada dalam ruang Zoom ini. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita cintai, tentunya yang akan memberikan syafaat bagi kita umatnya. Yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh, yang kami hormati Wakil Direktur Kasubag Akademik, Kasubag Administrasi Umum, Kepala Pusat, Kepala Unit, seluruh ketua jurusan, ketua program studi, seluruh dosen dan staf, yang kami cintai para mahasiswa dan alumni sekalian. Teristimewa hari ini telah hadir bersama kita narasumber Bapak Profesor Dr. Jamaluddin, Master Education ya Pak. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Direktur dan Bapak Narsum kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti Bapak dan Ibu lihat, kita sudah berada bersama-sama bertiga. Kita sapa Bapak Direktur kita yang baru pulang dari Mataram. Masih lelah, tapi hari ini kelihatan. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Direktur selalu siap sedia di hari-hari yang kita nantikan seperti ini. Kita sapa juga Bapak Profesor Jamal yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Sebenarnya pagi ini beliau ada mengajar nih Pak. Alhamdulillah, bagaimana Pak bisa akhirnya memilih kami Pak? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Yani sudah mengundang. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami yang berbahagia, pada hari ini selain kita mengadakan apel dan tausiah, juga sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2024. Khusus juga hadir bersama dengan kita dalam ruangan ini Ibu Nur Leli sebagai Kayunit Gratifikasi. Terima kasih Bu Leli sudah bersama dengan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk memulai acara ini seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mohon berkenan Bapak Profesor Jamal untuk memimpin Pak, silakan. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Direktur. Dengan hormat silakan Bapak Dr. Abdurrahman SKP MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah yang terus melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita hingga pada pagi yang cerah dan berbahagia ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Gak suara ya. Bisa bertemu kembali bersilaturahim sekaligus ini dengan Prof kita, Prof Dr. Jamaluddin, dalam rangka kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini yang menjadi kegiatan rutin kita.
Kemudian selawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Pertama-tama kami mengucapkan hormat kepada Prof yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada Poltekkes Aceh dalam rangka memberi tausiah pada kegiatan apel dan tausiah yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Penghormatan saya juga kepada para wadir, ketua jurusan, kepala pusat, kepala unit, kaprodi, baik di kampus utama maupun kampus di luar domisili, para dosen dan staf, dan yang kami banggakan para mahasiswa sekalian dan seluruh hadirin yang berhadir dalam ruang Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini sedikit berbeda tausiah kita. Tentu ini juga sebuah topik yang penting. Ini hari ada request ya dari unit pengendalian gravitasi dan juga dalam rangka tadi disampaikan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan jatuh nanti pada 9 Desember nanti. Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini topiknya ini sangat penting ya, yaitu bagaimana menguatkan keberanian untuk hidup berintegritas. Hari ini hadir di tengah-tengah kita adalah, saya yakin ini tidak asing Prof ya, di Poltekkes. Tentu beliau sudah melanglang buana di dunia pendidikan dan paling teringat dengan kita, beliau adalah sebagai koordinator kompetisi wilayah 3 Prof ya. 13 ya, 13 untuk Aceh yang sekarang ini adalah LL Dikti. Nah, ini yang cikal bakalnya tentu Prof yang dulu menghadirkan Kopertis wilayah Aceh atau wilayah 13. Untuk teman-teman sekalian juga sering mungkin berhubungan dengan beliau dalam rangka untuk terkait pendidikan dan juga terkait dengan kurikulum. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita memintakan kepada beliau untuk menyampaikan salah satu topik kita yang penting, bagaimana menguatkan keberanian untuk hidup berintegritas. Tentu Bapak Ibu sekalian, keberanian ini adalah sifat yang sangat diperlukan dalam kita menghadapi tantangan, ya, mengatasi rintangan, kebutuhan, ya. Tentu kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hidup. Maka menjadi pribadi yang berintegritas artinya bahwa kita konsisten ya dalam prinsip-prinsip nilai yang kita anut. Meskipun mungkin kita sering dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit sekalipun. Bapak Ibu sekalian, kita coba hari ini mari bersama-sama kita mendengarkan ya tausiah dari Prof. Dr. Jamaluddin untuk menjadi renungan kita dan untuk bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita baik di kampus, di dunia kerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian sebagai sambutannya Prof. Kami akan mengikuti ini dengan seksama, mudah-mudahan ada manfaat dan barakah dari Allah SWT. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja mengikuti tausiah dari Bapak Profesor kita. Namun sebelumnya perkenankan saya membacakan biodata yang luar biasa, banyak sekali yang sudah diberikan kepada kami. Bapak dan Ibu juga bisa melihat di layar untuk sama-sama kita menyimak.
Nama lengkap beliau adalah Bapak Profesor Dr. Jamaluddin, Master Education. Tempat tanggal lahir beliau di Ulegle, Pidijaya pada tanggal 7 Juni tahun 62. Saat ini bekerja sebagai guru besar bidang manajemen dan evaluasi pendidikan FTK di UIN Araniri Banda Aceh. Pangkat dan golongan sudah 4E sebagai guru besar. Alamat di Lungbata, Banda Aceh. Juga ada emailnya, sudah bisa dilihat di layar. Kemudian ada Scopus, Sinta, dan seterusnya. Ini sudah banyak sekali yang dilakukan oleh beliau. Pendidikan formal dimulai dari MIN di Ulegle, lulus tahun 74. SMP Ulegle lulus tahun 77. Kemudian SMA-nya di Samalanga tahun 81. Sebagai diploma atau sarjana muda Bachelor of Art BA dulu ya di IAIN Araniri yang sekarang kita sebut UIN. Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam lulus tahun 85, selanjutnya S1 di IAIN masih dengan judul yang sama ya Pak, Tadris Ilmu Pengetahuan Alam lulus tahun 87, lalu S2 International Islamic University of Malaysia bidang Educational Administration tahun 98, Pak Jamal selesai di sana. Selanjutnya S3-nya di Universitas Negeri Malang. Program studi manajemen pendidikan lulus tahun 2002. Dan bisa kita lihat pendidikan dan pelatihan yang relevan dimulai pada tahun 89 sudah beliau lakukan sampai dengan nomor 11 pendampingan atau pembimbing ibadah haji sampai 2019. Banyak sekali ini. Untuk pendampingan ibadah haji ada 4 kali sebagai ketua rombongan, sebagai pembimbing ibadah, sebagai pembimbing ibadah 3 kali. Termasuk ketemu dengan saya di tahun 2013 sebagai petugas haji. Luar biasa Pak Jamal. Selanjutnya pengalaman jabatan bisa dilihat pembantu dekan bidang akademik dimulai pada tahun 98 sampai 2003, pembantu rektor bidang kemahasiswaan tahun 2003 sampai 2004, pembantu dekan bidang akademik tahun 2004 sampai 2006. Selanjutnya sebagai manajer pendidikan agama, rehab dan rekons untuk pendidikan di bawah Departemen Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Nias juga Sumut, BRR Natnias tahun 2006 sampai 2007. Sampai urutan nomor 15 tahun 2022 sampai 2023 dengan berbagai kegiatan yang sudah dilalui oleh Pak Prof. Kemudian publikasinya mulai di tahun 2005 ada sejumlah 21. Wow. Berakhir di tahun 2024. Mungkin akan tambah lagi nanti kalau kita undang tahun depan, mungkin masih ada lagi Pak Prof ya. Banyak sekali. Silakan melihat, luar biasa untuk menyemangati kita pada hari ini. Begitulah perjuangan yang sudah beliau lalui. Kita dengarkan bersama bagaimana mekanisme dan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan judul yang kita berikan kepada beliau, menguatkan keberanian untuk hidup berintegritas. Dengan hormat, silakan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Aceh, maaf. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltek Kesehatan, ya. Politeknik Kesehatan Aceh, Bapak Dr. Abdurrahman, Ibu Yani, yang selalu kita berkoordinasi, berkomunikasi ya, sejak tahun 2012 ini Pak Direktur, 2013 kita ya, 2013 mulai dengan kita ikut pelatihan integrasi bersama ya, sama haji, dokter, petugas kesehatan
dan teman-teman dari Kemenak. Kemudian yang saya hormati yang ada di sini Ibu Leli, ini Divisi Anti Korupsi ya, UPG ya, Kepala Unit apa? KPG, UPG. Oh, ini pengadilan gratifikasi. Ini bebas gratifikasi di sini ya. Oke. Kemudian yang saya hormati tentunya teman-teman, para bapak, ibu dosen, baik yang ada di kampus utama atau di program studi eh, di luar kampus utama. Saya ingat betul ada di Aceh di Langsa, ada di Aceh Barat, ada di Tapak Tuan, Takengon, Utacane, dan itu aja ya. Oh, Los Mawe ya. Semuanya. Jadi sebagian besar teman-teman itu adalah teman dosen itu teman-teman saya juga. Cuma nggak nampak wajah di sini kan. Jadi kita sudah apa namanya sudah terbiasa dengan teman-teman di kesehatan. Jadi waktu kita kopertis, jadi untuk menanggulangi persoalan hukum supaya mahasiswa tidak dirugikan untuk mendapatkan STR, maka juga kami minta bantu baik yang ada di kampus utama maupun di kampus di luar kampus utama. Ingat saya itu ada kalau di Langsa itu ada Ibu Imelda ya, yang keperawatan siapa yang bapak-bapak tuh lupa ya, Pak Kasat ya. Ya, selamat, terima kasih Pak ya, mudah-mudahan bergabung juga. Kalau di kampus utama ada Ibu Irna ya, Ibu Irna yang di kebidanan. Ada Pak yang di sini yang keperawatan Pak apa namanya? Pak Alansyah. Nah, masih ingat saya itu. Beliau juga pernah haji juga sama-sama kami. Kemudian ada Ibu Sulastri yang baru doktor ya. Ya, selamat ya Bu Sulastri, sudah membantu dulu waktu saya di Kopertis Pak Direktur. Jadi beliau itu kita minta untuk bagaimana memberikan pendampingan untuk UKOM, termasuk terakhir kita mendesain item development. Ya, saya juga ikut memberi karena bidang saya itu bidang evaluasi. Ya, jadi untuk meningkatkan tingkat kelulusan UKOM. Dan juga saya pernah dilibatkan untuk ikut mengawasi hukum kebidanan ya. Dari teman-teman kebidanan yang dari nasional, saya kemarin dulu ingat saya ditugaskan ke Kalimantan ya untuk mengawasi pelaksanaan ujian hukum. Jadi alhamdulillah juga teman-teman yang dulunya di PTS itu sangat konvensional, dengan kehadiran Kopertis itu mereka merasakan bahwa ada penyemangat baru. Dan bahkan untuk program studi, untuk yang sudah mulai habis, kita kirimkan teman-teman asesor untuk mendampingi mereka untuk peningkatan akreditasi. Kemudian juga saya mendengar di sini ada alumni Poltekkes. Ya, ini teman-teman alumni tentunya sangat berperan juga dalam proses akreditasi. Saya ini kebetulan asesor nasional di BAN-PT dan di lembaga akreditasi mandiri kependidikan (Lamdik). Jadi setiap kita melakukan asesmen tentunya harus menghadirkan alumni juga. Bahkan pengalaman saya di waktu ikut training di Korea Selatan itu, saya sempat berkunjung di Korean University, itu saya melihat ada sebuah gedung yang 18 lantai, itu sumbangan alumni. Ya, di luar biasa. Dukungan alumni ini kepada perguruan tingginya. Dan saya tahu persis ya, alumni kita ini Poltekkes ada selalu connect ya, dengan lembaganya. Dan inilah alma mater kita yang harus kita jaga, dan kita harus bersama-sama ya untuk membina mahasiswa-mahasiswa di Poltek Kesehatan ini, karena bagaimanapun alumni sangat berperan ya, dan tahu persis apa kebutuhan lapangan. Bahkan alumni itu sebenarnya juga harus dilibatkan termasuk dalam mendesain kurikulum. Kemudian juga adik-adik mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa ya, ini juga ya tentunya sedang menimba ilmu pengetahuan di sini.
Dan berharap ya, saya berharap ini tidak ada kendala nanti untuk mendapatkan STR. Biasanya di Poltekkes itu sedikit, hampir tidak ada yang tidak lulus hukum. Ya, paling kurang tidak lulus di pertama, di tahap kedua sudah lulus. Tapi ini kan menjadi sebuah apa namanya, sebuah hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Bagaimanapun adalah sekarang ini dalam konsep education, outcome based education. Jadi tugas kita bukan hanya sekedar memberikan ijazah, tapi bagaimana mereka bisa apa namanya mengambil bagian di masyarakat. Jadi kalau nggak lu SCR, kalau di kesehatan itu kan tidak bisa. Nah, jadi ini salah satu, mungkin kita baru selesai dalam pendidikan, dalam pelaksanaan pendidikan di Poltekkes setelah semua alumni itu kita mendapat SCR kan itu. Terima kasih semuanya yang ikut berhadir di sini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Judul yang diberikan kepada saya ini juga judul besar sebenarnya, menguatkan keberanian untuk hidup ya berintegritas ya, hidup berintegritas. Jadi ini judul besar sebenarnya kalau kita lihat. Dan tentunya ini saya bukan berarti menjawab segala persoalan yang ada di sini, tetapi bagaimana kita seperti Pak Direktur sampaikan tadi, sebagai renungan atau inspirasi bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita mulai bahwa kita punya negara. Negara kita itu ada a way of life dalam bernegara, dan itu menjadi sebuah keberdian bangsa kita, menjadi karakter bangsa kita. Ya, jadi kalau di dalam kurikulum terbaru Merdeka Belajar sekarang ini dikenal dengan kalau pelajar itu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi inilah turunan dari implementasi landasan negara kita Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa visi negara kita ini, visi negara kita adalah Indonesia yang berkarakter, ya, Indonesia yang berkarakter. Jadi kita bagaimana membangun generasi yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Dan ini memang menjadi sebuah apa namanya, sebuah tujuan bersama. Sehingga ini dimaktubkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana pendidikan ini bisa menciptakan manusia-manusia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita lihat ya, apapun profesi kita, jadilah apa namanya pribadi yang jujur. Itu maksudnya. Jadi pribadi yang jujur. Apakah dia sebagai polisi, sebagai apa namanya pembisnis di tingkat rendah maupun di tingkat apalagi sebagai pejabat. Nah, ini tentunya kita dituntut supaya menjadi pribadi yang jujur. Dan ini merupakan cita-cita bangsa kita. Kemudian kalau kita lihat itu memang kalau tidak jujur itu hidup gelisah. Ketika kita sudah membuat satu hal yang bohong, maka kita akan hadir bohong-bohong berikutnya. Pada satu kita tipu, kita akan tipu tipuan selanjutnya. Jadi apa namanya hidup kita jujur dan hilangkanlah topeng-topeng ketidakjujuran ya. Apa yang ada di mulut itulah yang ada di hati sebenarnya. Termasuk adalah jujur terhadap pribadi, terhadap diri kita sendiri. Misalnya kalau kita lihat ini contoh-contoh yang tidak jujur pada diri sendiri ya. Michael Jackson. Ya, dia seorang kulit hitam tetapi tidak yakin, tidak punya, seolah-olah tidak pede kalau nggak putih. Padahal sebenarnya di dalam agama itu Bilal bin Rabbah itu dikatakan oleh Rasulullah itu beliau dijamin masuk surga. Berarti orang kulit hitam dan tukang azan di Masjid Nabawi. Jadi ini walaupun kulit hitam itu kan inna akramakum indallahi atqakum kan itu konsepnya. Jadi ini termasuk tidak jujur pada diri sendiri ya. Ya, mengapa kita tidak jujur pada diri sendiri? Ya, itulah kita sebenarnya. Kita hari ini kalau misalnya saya hari ini profesor, tapi kita tidak pungkiri bahwa dasar kita dari mana kan itu. Nah, dari mana kita dan bagaimana jadi jangan lihat kita pada saat hari ini. Tentu banyak persoalan-persoalan yang kita lalui yang sebenarnya berangkat juga dari keluarga yang ketidakmampuan dan kita tidak boleh malu dengan apa yang kita miliki.
Kemudian Bapak Ibu ada beberapa tokoh juga yang mendunia yang karena jujurnya ya, karena jujurnya ini ada beberapa dan banyak tokoh-tokoh lain sebenarnya, tapi saya tidak paparkan di sini karena itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini ada sebuah kajian ya dari Gay and Hedrick, Dr. Kate Endermans, itu 20 tahun lalu mengadakan penelitian masuk ke perusahaan-perusahaan besar dan mewawancara 800 pengusaha sukses, CEO dan CIO-nya. Jadi perangkat karakter orang sukses itu yang pertama itu jujur, itu 88% dari hasil kajiannya. Jadi ini, berarti ini menempatkan jujur itu di atas. Berpikir maju itu di bawah jujur. Walaupun kita berpikir maju, kalau orang jujur orang nggak pakai kita. Ya, kompeten juga ya memberi inspirasi itu di bawah jujur. Jadi yang paling utama dia tempatkan jujur itu sampai 80% ya dari hasil kajiannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjadi pribadi unggul itu sebenarnya apa nih, gampang sekali sebenarnya. Yang pertama kita berpikir positif, positive thinking. Jadi positive thinking adalah salah satu cara bagaimana kita menjadi pribadi yang unggul, bergaya hidup bersih dan indah. Ya, bersih bukan hanya dari aspek fisik, juga dari aspek psikologis. Bersih hati kita, bersih pakaian kita, bersih raga kita, sehat jasmani dan rohani, inner beauty kita itu harus sehat. Ya ini orang-orang psikologi itu akan banyak kajian tentang inner beauty ya. Mampu menekankan kecenderungan untuk menang sendiri atau memiliki motif sosial yang baik. Kemudian selalu berkata benar, jujur. Ya, meskipun tidak mudah untuk jujur, tapi beginilah kondisi kita sekarang ini ya. Itulah yang akan kita bagaimanapun melalui pribadi baru kita misalnya ke masyarakat. Selalu menepati janji. Ya, menepati janji itu adalah salah satu karena ayat itu tanda-tanda munafik itu kalau kita lihat hadis sahihnya itu ada 3. Salah satunya apabila berjanji kita mengingkari janji. Ya, itu apa namanya? Itu adalah sebuah hadis sahih itu. Ya. Kemudian selalu memegang amanat. Kemudian Bapak Ibu selalu berkata jujur ini juga menjadi salah satu indikator paling penting menjadi pribadi yang unggul, ya, menjadi pribadi yang unggul. Meskipun kita misalnya sudah banyak pangkat sudah, tapi kalau nggak jujur itu kita dia akan dipercaya orang. Kemudian kalau tip ya, kikis ketidakjujuran itu bila setiap hari kita tidak jujur 10 kali, mulai hari ini mungkin kita kurangi menjadi 9 ya, 9 atau kurang dari itu. Bila setiap hari kita masih ada tidak jujur sebanyak 5 kali, kita kurangi menjadi 4. Dan seterusnya. Seperti orang merokok. Orang merokok itu sekali itu pada itu untuk bagaimana untuk tidak merokok. Mungkin dari 1 hari 2 bungkus dikurangi 1 bungkus ya. Jadi apa namanya, makin hari makin kita tinggalkan rokok. Apalagi rokok itu kan tidak mudah, memang tidak mudah. Meskipun ada gambar di sini, ya tidak mudah untuk menghilangkan bagaimana rokok. Jadi ketika seorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu. Bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Itu kata Habibie ya. Jadi kadang-kadang kita uh, kalau kita terlalu jujur juga di ini oleh masyarakat. Hari gini kan begitu. Kita kan harus ini. Kemudian kita lihat misalnya ini, kalau menurut ini Mario Teguh ini, cara tercepat untuk merusak kepercayaan pada pimpinan jujur adalah mengangkatkan wakil yang tidak jujur. Ini juga salah satu apa namanya. Saya bersama yang jujur dan amanah lurus seperti angka 1 huruf alif. Jadi kalau misalnya kita mengangkat wakil yang tidak jujur, jadi akan membawa pimpinan juga ketidakjujuran ya. Jadi tidak mudah juga mencari wakil ya, menjadi wakil. Jadi kalau syarat pemimpin itu kalau secara apa namanya hadis apa seperti pimpinan Rasulullah itu ada sidik, amanah, dapat dipercaya, fatanah, pintar, cerdas dan tablik menyampaikan. Jadi berkata benar itu selalu menjadi di atas ya. Sidik itu memang sudah makanya Rasulullah banyak gelar beliau sampai Al-Amin macam-macam. Kemudian integritas. Ini kita bicara integritas.
integrity. Ya. Ini persoalan-persoalan inti di masyarakat itu. Kalau misalnya kita terlalu jujur, 2 tambah 2 berapa? 4. Kita kena tembak. Ini apa kondisi kita ya. Mudah-mudahan ini bisa terkikis ya. 2 mah harus dimakan begitu. Sekarang orang bertanya, 2 tambah 2 berapa? Maunya berapa? Kan begitu. Ini persoalan-persoalan sosial yang selama ini terjadi ya. Kemudian apa itu integrity? Ini banyak banyak hal sebenarnya. Bukan hanya kita yang Muslim bicara integritas, non Muslim juga banyak bicara integritas. Jadi internal systems of principles which guides our behavior. Jadi sebuah sistem internal yang ada dalam kita yang menjadi prinsip untuk membimbing perilaku kita, ya perilaku. Jadi perilaku sebenarnya ini. Ya. Integrity is doing the right things even when no one is watching. Itu ada juga definisinya itu. Bahwa integritas itu adalah melakukan sesuatu yang benar meskipun ya, meskipun tidak ada orang yang melihatnya sebenarnya. Makanya ini di negara-negara maju. Jadi kalau negara-negara maju saya sudah apa namanya mengikuti sebuah training di Korea Selatan itu tentang apa namanya school management and operation. Di antara 10 mata pelajaran di sekolah mulai SMP sampai SMA itu ada satu mata pelajaran namanya etik. Etik itu mereka mengajar etik kepada siswa dan mahasiswanya. Kalau kita itu banyak sekali sebenarnya. Ada pelajaran agama, juga bicara tentang moral, bicara tentang akhlak. Tapi di Korea Selatan dan di negara lain itu hanya etik. Mereka tidak punya, kalau dalam bahasa agama namanya dalil nakli. Ya. Kalau kita punya Al-Quran, punya hadis. Tetapi mereka kita lihat, apa namanya, betul-betul dengan hanya etik itu terbentuk perilakunya. Misalnya tengah malam pun sendiri, dia kalau misalnya dia nyebrang, kalau ada lampu merah tidak akan dia melanggar. Itu salah satu ya. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Itu adalah sebuah integritas. Nah, bahwa kalau kita bahasa agama itu gampang sekali. Allah melihat kita, kan begitu. Nah, jadi ada orang yang melihat dengan kita. Kalau orang-orang Barat mungkin merasa tidak ada yang melihat, tapi mereka patuh. Ya, tapi kita sudah yakin ada yang melihat, tapi kita kadang-kadang melanggar. Ini juga harus ini. Nah, jadi tidak mudah. Ya. Wrong is wrong. Even is everyone is doing it. Kadang-kadang dalam kehidupan itu, ya salah tetap salah. Meskipun semua orang melakukan itu, right is right. Even no one is doing it. Jadi kalau kita lihat, ya di sini, do not follow the majority, follow the right way. Ya, meskipun satu orang. Meskipun satu orang. Jadi ini salah satu ya untuk menginspirasi kita, menguatkan kita untuk bisa meskipun tidak ada orang yang ikut kita kalau kita benar ya. Dan ini dalam sejarah itu banyak terjadi. Itu masa Nabi kapal Nabi Nuh itu malah sendiri anaknya sendiri dan istrinya sendiri tidak ikut. Yang akhirnya itu tenggelam dalam laut, tidak ikut naik kapal yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kemudian integritas itu adalah keyakinan, kata-kata, dan tindakan itu satu. Jadi kalau bahasa matematiknya, integriti itu adalah sebuah irisan antara keyakinan, kata-kata, keyakinan, belief itu ada di hati, kata-kata itu ada di mulut, action, tindakan kita itu satu sebenarnya. Apa namanya kalau bahasa matematiknya irisan. Nah, dulu saya belajar matematik, saya itu irisan gabungan kan gitu ya. Jadi irisan dari ketiga aspek di atas. Nah, jadi keselarasan hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar itulah yang disebut dengan integritas. Jadi integritas itu dimana sebuah konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Di dalam etika, integritas itu diartikan sebagai kejujuran. Ya, integritas itu sebuah kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Jadi indikasi positif dari integritas itu bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar. Itu integritas. Kemudian berpikiran positif, arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kemudian mematuhi peraturan dan peraturan yang berlaku, menolak. Nah, tadi saya minta maaf ya.
bahwa ini hari korupsi ya, dalam rangka hari korupsi ini. Jadi menolak korupsi, suap dan gratifikasi. Jadi ini adalah sebuah karakter nih Bu Leli ya. Ini barangkali hal negatif dari integritas itu melanggar sumpah dan janji pegawai. Tidak, ini semuanya kan sudah bersumpah sebenarnya. Apalagi kalau menjadi pejabat itu sumpah itu Quran di kepala kita kan begitu. Melakukan perbuatan rekayasa dan manipulasi. Nah ini banyak yang terjadi. Ya. Kemudian menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan. Nah, ini adalah indikasi negatif dari sebuah integritas atau kebalikan dari sebuah integritas, ya, unintegrity. Jadi ini sebenarnya kita sudah melakukan sumpah dan janji. Jadi kadang-kadang orang gimana gitu ya, sudah Quran itu kan kitab suci, ya, kitab suci lalu diletakkan di kepala kita untuk bersumpah, tapi juga ada yang melanggar sumpah. Jadi ini sudah luar biasa ini. Ini kalau kita lihat misalnya kalau masalah korupsi ini kan di mana-mana ada baliho, Anda memasuki zona integritas, Anda tolak gratifikasi, macam-macam lah. Regulasi yang dibuat oleh teman-teman yang tadi di bawah UPT misalnya stop gratifikasi, lihat lawan laporkan. Itu kan sebuah baliho untuk disampaikan dalam rangka menuju zona integritas, ya, menuju wilayah bebas korupsi, ya, WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekarang, ya, kita lihat ini model-model yang terjadi, ya. Kalau di lembaga-lembaga baik pemerintah non pemerintah itu hampir tidak ada lagi persoalan-persoalan yang zero fee, ya. Tetap ada fee, ya. Nah, jadi ini juga kalau ada persen tender diatur. Ini persoalan-persoalan integritas sebenarnya yang mengarah kepada korupsi, ya. Jadi ini, ya, misalnya fee bulan 50%. Ini sudah hampir tidak lagi malu-malu, ya. Ini rasa malu sudah turun ketika dalam sebuah hadis itu apabila iman sudah dicabut maka rasa malu di dalam itu sudah hilang, sudah berkurang rasa malu, ya. Beda, ini coba kita bayangkan. Misalnya kalau di kita ada satu, saya baca itu seorang menteri di Jepang itu lupa dikutip dana sosial dari gajinya lah. Kalau kita katakanlah zakat, lupa dikutip. Tapi sampai dia bunuh diri, begitulah. Sampai dia bunuh diri. Jadi artinya malunya itu. Makanya saya bilang teman-teman saya seluruh itu orang Jepang itu kemulauannya besar. Malunya besar kan begitu. Jadi sampai segitunya. Di negara kita yang kita katakan yang Muslim 1% itu kadang-kadang persoalan-persoalan ini menjadi biasa terlihat. Makanya ada seorang ulama Islam, dia mengatakan begini, Al-Maududi mengatakan dia, I went to the east, I saw the Muslim, but I didn't see the mosque. Dia pergi ke barat melihat orang Islam, tapi dia tidak melihat ada masjid. Tapi kalau di negara Islam, I went to the east. Tadi I went to the west, ya. I went to the west. I saw the Muslim, but I didn't see the mosque, masjid. Tapi I went to the east. I saw the mosque, but I didn't see the masjid, the Muslim. Begitu. Jadi melihat kita banyak masjid, tapi perlakuan kita kadang-kadang perilaku kita itu tidak mencerminkan seorang Muslim. Ini yang terjadi. Ini seorang pengakuan dari seorang ulama juga itu. Jadi di Al-Maududi itu. Kemudian ini kadang-kadang kita akan seperti peringatan itu ya tidak begitu inti. Itu kalau misalnya kita merokok, ya. Itu di kotak rokok itu ngeri sekali kalau kita lihat. Tetapi orang tetap merokok. Jadi ini persoalan. Demikian juga dalam konteks-konteks lain, ya. Konteks hukum, ya, kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini beda juga, ya. Di Indonesia itu misalnya orang yang sudah menjadi ketangkap itu biasa saja ketawa-ketawa, ya. Tapi di Cina saja kita lihat mengerikan sekali apabila sudah terlibat dalam kasus-kasus termasuk kasus korupsi, ya. Ini kita lihat perbedaan ekspresi dan wajah koruptor, ya, di luar negeri dan di Indonesia. Kalau di luar negeri itu coba
semua wajahnya itu tegang. Menuju kepada kematian, ya, menuju kepada malu macam-macam dah. Tapi kalau kita angkat tangan lagi, halo, kayak begitu, halo, jadi ketawa lagi, seolah tidak ada apa-apa kejadiannya, ya. Saya tutup mukanya supaya tidak pada orang, ya, mudah-mudahan tidak dikenal. Jadi inilah kondisi-kondisi di negara kita. Karena kalau di Korea Utara itu lain lagi. Itu kalau hukuman mati bagi koruptor di negara Korea Utara itu di bawah itu ada dibuat kandang buaya. Ya, jadi itu pejabat yang terlibat koruptor diajak jalan begitu sampai itu langsung tekan langsung jatuh ke lubang buaya. Ya, ini cara cara menumpas korupsi, ya. Jadi menggandeng, ya, penjabat yang terlibat ke dalam lubang buaya. Kalau kita pahlawan kita dimasukkan ke lubang buaya. Kalau di Korea Selatan itu yang dimasukkan lubang buaya itu orang-orang koruptor sebenarnya, ya. Ini luar biasa, ya, beda. Itu negara yang kita anggap negara komunis. Kalau kita ini negara Islam, nah, walaupun memang kita Aceh ini Islam, ya, walaupun memang kita negara Pancasila. Jadi kita juga sebenarnya sudah ada fakta integritas. Jadi kan ini kan peraturan Menpan 2011 itu bahwa setiap kita itu ketika sudah menjabat tentunya dokumen fakta integritas itu ada janji pada di sini melaksanakan tugas. Jadi teken lagi itu fakta integritas. Terbukti itu sebenarnya, bukti hukum. Makanya mudah sekali kita kena. Ya, jadi termasuk sesuai dengan peraturan berlaku kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi itu fakta integritas sebenarnya. Kita teken lagi, kita teken fakta integritas, ya, sesuai dengan pelaksanaan ini, ya. Nah, apa namanya? Kemudian apa sebenarnya? Kita sudah kadang-kadang ada yang kita sudah kehilangan pegangan, yang kita, bukan kehilangan sebenarnya, pegangan tetap masih ada. Kadang-kadang kita kurang berpegang pada pegangan tentang value, tentang nilai-nilai kita. Bahwa agama kita itu mengatur sendi-sendi kehidupan kita, termasuk juga persoalan-persoalan di luar, ya, di luar konteks agama yang bertentangan dengan agama. Kemudian falsafah negara kita juga mengatur jadi bangsa yang berkarakter, ya. Kemudian ada riset dan ilmu pengetahuan. Kalau di barat itu sebenarnya untuk hal yang bersifat values itu hasil research, bukan dasar daripada nakli dari ajaran agama. Kalau kita orang Islam itu akhlak dalam Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, ya. Allah yang menurunkan kepada kita bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita berkarakter, bagaimana kita berperilaku semuanya. Sungguh luar biasa. Tapi orang-orang di dunia sana, orang-orang orientalis, orang-orang ateis, orang-orang barat itu tidak memiliki dalil naklinya, ya. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita ada beberapa istilah sebenarnya yang dalam kehidupan itu sering istilah itu ya bertukar-tukar. Kalau di negara-negara non-Muslim itu yang diajarkan di sekolah-sekolah itu etik. Jadi ada pelajarannya etik. Etik itu perilaku manusia. Ini terkait, ya, perilaku baik ini, perilaku manusia terkait baik dan buruk. Ya, sumbernya ilmu pengetahuan. Jadi mereka tidak punya dalil nakli Al-Quran dan hadis. Jadi para parameternya akal manusia. Kalau bertentangan dengan pikiran, ya enggak tidak baik. Nah, tapi kalau moral itu perilaku baik juga, tapi dia sumbernya itu dari budaya. Budaya Aceh misalnya, kalau kita misalnya melanggar aturan budaya, kita dianggap tidak bermoral. Karena orang Aceh ini orang orang Islam, kuat Islamnya, maka adat istiadat Aceh itu adalah Islami, ya. Kemudian perilaku baik dan buruk itu yang paling utama itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi ini parameternya agama. Jadi kita ada dua parameter sebenarnya cukup kuat. Ya, parameter moral dari budaya dan parameter agama, yaitu akhlak. Jadi seharusnya orang Aceh itu orang yang tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus, ya, yang seperti korupsi karena kuat sekali, ya, sumber ajaran agama kita. Jadi ada kalau konsep ada legal, illegal, ethic and ethical. Jadi ada yang legal tapi
etik. Itu kuadran 1. Ini macam kuadran juga nih kalau kita lihat. Ini kalau kita bicara etik ya, tapi kita tidak sampai ke situ terlalu detail. Ini ada misalnya ada perbedaan antara law, ada etik, ya, ada budaya juga ini. Jadi ucapan, tulisan, perbuatan yang melanggar itu disebut kode etik. Nah, sehingga ada sanksi moral. Nah, jadi what is moral? Jadi kita tidak terlalu detail ya. Hanya satu saja yang moral is a person's standards of behavior or belief concerning what is not acceptable for them to do. Jadi itu sebenarnya moral itu adalah standar standar perilaku seseorang atau standar kepercayaan, keyakinan seseorang. Ya, yang mengenai sesuatu dapat dilakukan atau tidak, diterima atau tidak. Nah, itu ada standarnya. Itu moral, ya, moral. Jadi moral are each individual own rule to live in the society. Jadi ini konsep moral ini adalah sebuah aturan main yang harus ada dalam kehidupan sosial. Kita ini negara Indonesia. Negara ini milik bersama, bukan milik perorangan. Kita ini menjadi pejabat. Pejabat itu adalah titipan negara kepada kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Lalu kita melakukan sebuah korupsi, tindakan korupsi. Itu bukan hanya tapi juga melanggar moral. Berarti dianggap tidak bermoral. Ya, tidak bermoral. Misbehavior. Jadi ini beberapa konsep moral ya. Jadi oleh karenanya itu right directions and wrong direction. Jadi ini masuk kepada moral values ya, nilai-nilai moral. Kemudian kalau di barat itu sebenarnya moralnya itu diteliti. Saya pernah mengkaji ini, menulis di teori psikologi, teori Kohlberg tentang moral. Jadi hasil penelitian ya, bukan hasil dari nakli ya, berkajian dari Al-Quran hadis. Mereka tidak punya. Karena orang-orang barat itu tidak punya dalil nakli. Sehingga apapun termasuk moral, prinsip hidup itu hasil suatu kajian, penelitian, riset. Makanya di barat itu sangat berkembang ya, riset. Nah, sejak tahun 1986 itu sudah ada riset sehingga dikenal dengan footnote di Chicago itu. Jadi orang barat, maka moral itu juga dari punya yang paling tinggi di atas prinsip hidup. Prinsip hidup. Ya, mulai avoiding punishment yang ada menghindari dari hukuman sampai menjadi sebuah prinsip hidup. Jadi ini adalah prinsip-prinsip moral yang dikembangkan kemudian setelah dia temukan itu diyakini sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tata moral ini dari kajian-kajian ini diikuti ya. Nah, jadi ini sekarang ini kita banyak degradasi moral ya. Kita beberapa menit. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita yang paling tinggi ini adalah core values akhlak. Di samping etik, tadi saya katakan ada moral, ada juga yang paling tinggi kita ini adalah akhlak. Akhlak itu bukan sopan santun saja. Akhlak itu ada core values itu. Jadi nilai inti daripada akhlak. Itu yang pertama kalau kita lihat itu amanah. Memegang teguh kepercayaan itu akhlak. Jangan dianggap akhlak itu misalnya kita jalan di depan orang menunduk. Itu adalah hal kecil itu. Kemudian core values daripada akhlak itu membangun kerjasama yang sinergis. Itu akhlak juga. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Juga akhlak. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu juga akhlak. Kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Akhlak. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas itu adalah akhlak. Kalau kita bekerja, kita kadang ada dosa yang kita tidak sengaja. Kita tidak mampu melakukan, tapi tidak belajar. Ya, sering saya bilang sama teman-teman guru misalnya, banyak sekarang pengembangan metodologi pembelajaran cukup luar biasa, tapi kita masih konvensional. Bagaimana anak-anak kita bisa berkembang? Itu sudah melakukan sebuah kesalahan juga. Nah, sudah bertentangan dengan nilai-nilai moral juga, nilai akhlak. Jadi akhlak itu jangan dilihat dari aspek yang paling sederhana, hanya
berdiri di depan orang. Bukan itu. Kita berkompeten itulah sebuah akhlak kita. Karena bagaimana kita bekerja kalau kita nggak punya kompetensi. Nah, jadi makanya pemerintah juga bagaimanapun sehingga menegakkan kalau dosen itu minimal S2 itu dalam rangka itu sebenarnya kan. Kalau undang-undang guru dan dosen ya nomor nomor 14 ya tahun 2005 itu salah satunya adalah untuk meningkatkan akhlak bagi aparatur juga termasuk para ini. Jadi ini adalah core values daripada akhlak. Jadi jangan dilihat akhlak itu dari aspek yang paling sempit. Akhlak itu termasuk tadi adaptif, loyal, kolaboratif, amanah, kompeten, harmonis itu adalah akhlak. Dan itu tata nilai yang paling tinggi dalam kita beragama. Dan kita punya aturan main ini yang disebut dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi makanya kita harus selalu bersyukur kita hidup dalam Islam. Kita menikmati sebuah ajaran yang benar, ya, menikmati sebuah ajaran. Mudah-mudahan perilaku kita juga akan mengikuti ajaran yang keyakinan yang kita anut ini. Jadi ini kalau kita detailkan, tapi tak perlu detail nanti mungkin ini bisa di-share oleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini potret ya. Ini saya kumpul dari beberapa ini. Potret sumber daya manusia hari ini dalam beberapa indikator. Kualitas pendidikan SDM pekerja kita rendah. Human Development Index atau indeks pembangunan kita itu skornya itu 0,65. Rankingnya 108 dari 5 negara. Competitive Index. Jadi itu kita 86 ya dari 96 negara yang diteliti. Jadi paling terakhir kalau kita lihat. Dan kerja kita skill itu 77,2% di Indonesia. Jadi sebutkan di beberapa sumber itu bahwa karakter orang Indonesia itu yang pertama itu munafik. Itu yang saya baca ini, maaf ini hanya sekedar bukan berarti ini ya oknum lah ya. Ini dari hasil beberapa rujukan yang saya simpulkan karena tadi dilihat hubungannya dengan karakter tadi ya. Kemudian enggan bertanggung jawab. Nah, ini karakter bangsa Indonesia dari Bapak ini. Kemudian feodal. Feodal itu kalau sudah di atas itu seolah raja begitu kan. Nah, itu yang terjadi ya feodal. Padahal sebenarnya kalau dalam namanya pemimpin itu sebenarnya harus di depan, baru anak buah di belakang ya. Jadi feodal. Percaya pada tahyul. Nah, watak yang lemah, tidak hemat. Tidak hemat. Ya. Lebih suka tidak bekerja keras kecuali kalau terpaksa. Suka mengurutu, berani bicara di belakang. Ini. Suka pamer, mudah meniru, ya, cepat cemburu dan dengki. Itu adalah beberapa sumber yang kita rujuk sehingga ada tertulis ini bahwa diselidiki orang tentang karakter bangsa kita. Jadi inilah yang harus diperbaiki ya ke depan insya Allah makin. Ini kita lihat kalau misalnya ini hanya sekedar joke saja ya. Kalau di luar negeri ya, di luar negeri itu banyak bicara, sedikit kerja kalau Amerika. Kalau Jepang sedikit bicara, banyak kerja. Kalau kita di Indonesia ini lain yang dibicarakan, lain pula yang dikerjakan. Jadi ini sebuah pemilu dalam masyarakat. Jok-jok seperti ini saya kumpulkan nih kan untuk mengisi celah-celah dalam inspirasi kita. Kemudian kalau kata Abdurrahman Wahid, negeri ini paling kaya di dunia. Tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor dan tidak ditindak tegas dengan tegas. Nah, itu kata Abdurrahman Wahid. Di Korea Selatan saja, di Korea Utara saja, itu negara komunis, itu masuk ke kandang buaya. Ini kita pahlawannya yang dimasukkan ke kandang buaya. Ya. Nah, jadi ini kondisi-kondisi lapangan kalau kita lihat. Bagaimana, karena kita ini ASN ya, dan bagaimana aparatur sipil negara. Ya. Bagaimana kalau kita lihat ini, ya, walaupun padahal sedang apel, tapi ada juga yang duduk di belakang. Kalau di Aceh misalnya lagi kerja masih di warung kopi, itu kan. Kemudian ruang sudah jam 8, jam masih kosong. Itulah kondisi yang terjadi ya, yang di depan mata kita. Kemudian ini juga kita lihat ini. Padahal Islam itu Islamun nazifun, Islam itu bersih, ya bersih. Tapi kita tidak bersih coba. Ini pemandangan seperti ini ada
di negara kita. Dan tidak terlihat dari beberapa negara yang saya kunjungi, tidak ada pandangan seperti ini. Ya, jadi wajarlah negara kita banyak penyakit, ya. Jadi saya katakan kepada teman-teman tuh, kita digigit nyamuk. Nah, jadi orang kadang apa namanya merasa ini, apakah kenapa Allah menciptakan nyamuk? Nah, padahal Allah sudah mengatakan apapun yang diciptakan Allah tidak ada sia-sia. Nah, nyamuk itu memang hidupnya tidak lama, 2 minggu kan nyamuknya sekitar itu ya. Tapi nyamuk itu memberi apa namanya, memberi teguran kepada kita, "Hai manusia, kamu harus bersih. Kalau nggak bersih, aku gigit." Itu yang tidak rasakan. Jadi untuk menghilangkan nyamuk sebenarnya kan kita harus bersih, harus hidup bersih. Ini dari kegiatan. Nah, kalau nggak bersih, bermacam nyamuk, dari nyamuk apa, Anopheles macam-macam. Ini masuk Aedes, masuk situ semuanya. Jadi ini adalah ajaran agama kita. Ya kalau seperti ini pemandangannya wajarlah ya negara kita negara yang kurang sehat. Kemudian ini juga dari segi main aturan ya. Ini sudah jelas-jelas tidak bisa belok, tapi juga belok ya. Ini pusat-pusat yang kecil dan ini akan berdampak ketika dia jadi besar. Misalnya ketika jadi pejabat, dia tidak bisa belok, belok juga. Jadi, kecuali yang nomor 3 ini yang ini wajarlah kalau dia tidur di rumah sakit karena yang dihadapi 3 orang itu kan. Selasa warubak kan. Jadi bermacamlah kalau kita lihat di halaman media-media sosial kita. Krisis moral, Indonesia krisis moral, bangsa ini alami krisis moral, itu yang terjadi. Itu yang sehari kita lihat ini. Jadi sebenarnya Indonesia itu kita bisa menciptakan negara yang disiplin ya, negara disiplin. Saya punya pengalaman Bu Yani Pak Direktur ya. Saya ketika di Jepang bersama istri itu pergi ke Nagoya. Saya Nagoya itu naik Shinkansen. Shinkansen itu kereta api cepat. Nah, jadi kalau Nagoya itu jauhnya saya perkirakan mungkin sampai Padang. Nah, sampai Padang, tapi cepat nyampenya. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian saya. Saya lihat tiket, ya tiket. Begitu sampai di Nagoya, persis seperti di tiket. Tidak kurang, tidak lebih 1 menit pun. Lalu dari Nagoya, saya tidak lagi naik Shinkansen, tapi walaupun tidak ada guide ini, ya, saya naik kereta api biasa ke Kyoto. Karena ini kereta api biasa ini. Begitu saya lihat tiket, persis tiket, tidak kurang, tidak lebih 1 menit pun. Itu walaupun kereta api biasa. Lalu dari Kyoto, saya kembali ke Tokyo, naik bus seperti bus pelangi. Sampai di Tokyo, persis seperti di tiket. Tidak kurang, tidak lebih 1 menit pun. Jadi saya bilang sama teman-teman guru, bagaimana pendidikan Jepang itu bisa membentuk karakter murid-muridnya, bahkan menjadi karakter bangsanya. Makanya kalau di dalam pendidikan, itu ada 3 aspek ya sasaran pendidikan, kognitif, afektif tadi, dan psikomotor. Afektif ini adalah target akhirnya menjadi karakter, mandiri menjadi karakter, kemudian disiplin menjadi karakter. Di Jepang itu atau negara lain seperti itu. Jadi lebih mengutamakan karakter, bukan substansi keilmuan. Nah, jadi kemandirian macam-macam sehingga dia bisa mencari sendiri, apalagi dalam bidang kognitif. Kemudian ini kita ini karena kita sumber kita sedikit ya, yang memang nggak berisi itu banyak ngomongnya. Kalau bahasa Aceh tong kosong itu nyaring bunyinya. Ya. Jadi kalau dalam kepalanya sosial media ya ngomongnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini make sure it's connected before you start talking. Jadi ini sebuah inspirasi juga. Ya, yakinlah ya ada koneksi ketika Anda berbicara antara mulut dengan otak, jangan sampai lepas begitu ya. Nah, ini kita lihat di 62 ya. Ini jelas-jelas tuh zebra cross. Nah, tapi tetap parkir di tempat zebra cross, tempat orang nyebrang ya. Kemudian pejabat Jepang sering mengundurkan diri, tapi Indonesia tidak ya. Kemudian ini di Jepang itu sekolahnya tidak ada OB. Ya, di tingkat apapun tidak ada OB. Memang siswa sendiri yang mengaturnya itu. Dari awal sudah dididik bagaimana kalau dalam istilah itu di pendidikan namanya eksplorasi lingkungan. Ya, kalau di tingkat TK itu dia manajemen diri, ya bagaimana pakai baju. Kalau tingkat SD itu eksplorasi lingkungan.
Nah, kemudian kalau di KSP baru menemukan portion bakatnya. Nah, kalau di SMA apa namanya menentukan bakat, memastikan core bakatnya apa. Perguruan tinggi itu sudah sudah melaksanakan sesuai dengan bakatnya untuk untuk mengoptimalkan bakatnya itu. Begitu selesai langsung sesuai dengan bakatnya. Tapi kan di kita kan tidak. Mulai TK belajar ujian, SD belajar ujian, kemudian SMP belajar ujian, SMA belajar. Perguruan tinggi baru semuanya, manajemen diri, dijamak takhirkan semuanya. Ini yang terjadi ya dalam saya. Nah, ini kita lihat. Ini disiplin itu bukan hanya sekedar datang tepat waktu, tapi bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya itu disiplin. Ya, kalau kita ini di Indonesia kendaraan ini jalan, tancap gas mumpung belum merah. Ya, ini yang terjadi dalam bangsa kita. Ini beberapa ilustrasi. Sebenarnya di ASN itu sudah ada program berakhlak kan, berakhlak bagaimana kita misalnya berkompeten ya berharmonis itu kemarin pernah saya berikan juga materi tentang berakhlak di Balai Diklat Keagamaan. Jadi ini ada berapa slide ini. Ini ada bagaimana Tariq bin Ziyad itu penakluk Andalusia. Ini seorang pemimpin yang berani. Ini kita bicara berani tadi. Bagaimana keberanian? Zaid bin Ziyad ini dia diutuskan untuk memimpin perang, ya, memimpin perang. Dia menyeberang itu dari Maroko ke Gibraltar sana, ya, dengan kapal laut dan dia membawa pasukan ya untuk menaklukkan Andalusia, Spanyol. Nah, begitu dia sudah sampai ke sana, sampai di Gibraltar itu, dia membakar kapalnya. Dia bakar kapalnya, lalu dibilang sama anak buahnya, ini musuh ada di depan kita. Di belakang kita laut, kita mau kemana? Jadi itu strategi seorang pemberani ya seperti itu. Meskipun itu dalam sejarah dan memang kenyataannya itu, tapi bagaimana inspirasi ini bisa ada di kita kan? Karena menjadi pemimpin itu butuh keberanian juga ya, penuh keberanian. Jadi ini dibakar kapalnya ini. Jadi ini sebagai beberapa ini slide brave and lost people ya, brave orang berani dan orang yang merugi, orang yang kalah sebenarnya. Jadi kalau orang berani itu they take responsibility for their failure. Jadi orang berani itu dia bertanggung jawab atas kegagalannya. Tapi kalau orang yang lost person, lost people itu they blames others to their failure. Dia dia blame mengatakan pada orang lain, mengalihkan kepada orang lain. Gara-gara dia, gara-gara itu orang-orang lost people namanya, orang-orang merugi, orang-orang yang tidak pemberani ya. Kemudian orang yang berani itu they continuously learn new things. Dia selalu belajar ya yang terbaru belajar. Tetapi orang-orang lost people itu, orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak berani itu, they think they know it all. Dia pikir dia tahu semua. Jadi ini. Kemudian brave people itu they give compliment. Setiap kritik itu dia ada saran, ada solusi. Tapi orang-orang yang lost people, they criticize without any valid reason. Jadi dia kritik tapi tidak punya alasan, tidak punya solusi ya. Kemudian brave and lost people, they forgive others. Dia bisa memaafkan orang lain. Tapi orang-orang yang merugi, orang yang tidak berani itu, they hold a great. Jadi dia itu pendendam. Ya, itu orang-orang yang tidak berani itu pendendam. Kemudian orang berani itu they talk about ideas. Jadi bicara tentang ide. Tapi orang yang lost people itu they talk about the people. Jadi ngomong sipulan begini. Jadi itu adalah ciri-ciri orang lost people sebenarnya. Kemudian orang berani itu they embrace the change. Dia menggapai perubahan, mencari, dia melakukan perubahan, mengikuti perubahan. Tapi kalau orang yang lost people, they are afraid of change. Mereka itu adalah orang yang takut kepada perubahan. Kemudian yang kalau brave berani, they want others success. Ya, dingin orang lain sukses. Tapi orang yang lost ini, they want others fail. Bagaimana orang ini gagal? Kita yang ini. Nah, jadi ini barangkali beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya sebagai inspirasi. Mungkin saya nggak tahu ada tanya jawab.
Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Profesor Jamal yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pada kita, memberikan wawasan dan tentu menginspirasi dengan berbagai slide yang sudah ditampilkan. Dan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu atau juga anak-anak serta alumni yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Nah, coba dulu. Ya, silakan. Itu sudah masuk dari chat. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama Ibu dari mana, silakan. Terima kasih. Saya dengan Bu Nilawati, dosen dari Poltekkes. Ya. Allah tabarakallah. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh, yang mulia Pak Ustadz telah di depan dan memberi pencerahan kepada kami. Terima kasih Bu Yani. Menetes air mata saya Pak Ustadz. Masya Allah. Miris ya Pak Ustadz. Silakan. Ya, to the point saja ya. Saya ada baca sebuah hadis Pak Ustadz tentang hanya karena 1 dirham. Mungkin saya perjelaskan, barang siapa membeli baju dengan harga 10 dirham, sedangkan 1 dirham saja dari 10 itu berasal dari sumber haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat orang tersebut selama baju itu dipakainya. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, tentang keharaman di sini. Kalau ini mungkin tentang dirham itu mata uang ya Pak Ustadz. Tapi bila kita kaitkan dengan waktu, karena waktu itu juga merupakan salah satu nilai-nilai anti korupsi atau nilai-nilai integritas. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu merupakan termasuk juga dalam kategori makna dari hadis tersebut? Demikian Pak Ustadz. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Ya, ini langsung dijawab oleh Bapak Profesor Jamal. Silakan Pak. Terima kasih Bu Nila, ini menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya di dalam hadis yang disampaikan oleh Bu Nila tadi kan konteksnya konteks pada saat itu ya, tentu bicara tentang dirham ya, terhadap apa yang menjadi bukan hak kita. Tapi dalam konteks sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan itu yang barangkali kita tidak sengaja. Jadi contoh lain misalnya, jadi kita sebagai dosen ya, misalnya ini sebagai guru, ketika kita hitung ya, kalau yang mudah sekali dihitung, saya hitung guru itu 24 jam mengajar, 24 jam mengajar. Itu kalau kita hitung gajinya setiap 1 jam itu seminggu ya, setiap pengajar itu dia ada 200 misalnya sekitar 55.000 misalnya per jam ya, itu gajinya sampai 7 juta segala macam. Kalau dia tidak mengajar 1 jam, berarti kan yang 1 jam itu bukan hak dia. Ini kalau banyak sekali yang tidak menyadari tentang hal itu, seperti yang disampaikan Bu Nila tadi. Jadi itu kalau bukan hak dia, itu kan kehalalan taibahnya itu dipertanyakan. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat dampak dari keharaman itu bukan hanya dalam bentuk keharaman dalam konteks hukum ya, tetapi
dengan kondisi seperti itu memakan kadang-kadang yang bukan hak kita, bukan hanya dalam pendidikan, dalam manapun, sehingga bermacam-macam apa namanya kutukan ya yang datang kepada kita. Ya, itu memang kutukan dari Allah sebenarnya. Tapi Allah sudah membuatnya dalam sebuah sistem hukum alam. Kalau kita misalnya menghardik orang lain, tentu orang lain akan menghardik kita meski bukan orang itu. Kalau kita membantu orang lain akan membantu kita, bukan mesti harus orang itu jadi yang membantu. Jadi itu sistem alam yang sudah menjadi sebuah sistem alam, ya, the nature, ya, yang itu memang begitu. Coba bayangkan, Allah bukan begitu kita langsung ini kita dikutuk oleh Allah dibalas. Tapi Allah menciptakan sebuah sistem supaya manusia ini punya tata cara hidup yang benar. Termasuk sistem-sistem tadi. Kalau kamu makan yang bukan hak, tentunya akan masuk ke dalam darah. Nah, kan masuk dalam darah. Dan itu yang mengakibatkan kita ini secara alamiah sakit anak, ya, sakit suami. Macam-macam terjadi proses. Kenapa? Karena sesuatu yang kita makan itu adalah memang kalau kata Bu Nila itu haram. Haram itu sebuah hukum. Tetapi dampaknya kan dari dalam konteks sekarang ini itu sudah apapun yang diciptakan oleh Allah itu kan menciptakan kita ini dengan suatu sistem hidup. Kalau misalnya gini, contoh lain ya. Sekarang ini saya baca itu tahun 2020-an, 20-an, life expectations, harapan hidup orang Indonesia itu 68 tahun. Tapi 2024 ini harapan hidup orang Indonesia 72, sekian tahun. Nah, berarti dalam jangka 4 tahun umur itu bisa ditambah. Ada betah. Meskipun itu ajal di tangan Allah. Nah, jadi itu hukum nature yang sudah dibuat oleh Allah. Ya, bukan berarti kita melanggar lalu berpikiran itu hukum dari Allah. Betul sekali. Tapi Allah memberikan tafakkaru fi khalqillah. Nah, misalnya kalau kita lihat dari segi life expectation itu ada 3 berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Kalau ekonomi kita bagus, kemudian pendidikan kita bagus, otomatis kesehatan bagus. Jadi orang-orang yang bagus kesehatannya dipanjangkan umur oleh Allah. Kan itu, dipanjangkan umur. Dan ada provinsi-provinsi di Indonesia yang rata-rata hidupnya 55 tahun. Ya, seperti bagian timur itu. Mungkin karena tidak menjaga kesehatan, minuman segala macam, sehingga singkat sekali hidupnya. Jadi ini kalau di Aceh itu sekarang sudah 72 juga, sudah di atas rata-rata nasional malah kalau di Aceh. Meskipun kita dijuluki orang termasuk miskin ya. Tapi rata-rata hidup kita justru di atas rata-rata nasional, life expectation. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya sudah memberikan sebuah sistem kepada kita. Ya, memang itu sebenarnya dari Allah. Termasuk yang tadi, kalau kita misalnya makan yang haram itu kan secara psikologis itu masuk ke dalam kita. Sehingga kita ketika makan merasakan bahwa yang kita makan itu bukan hak kita. Lalu dalam fisik kita ini memberontak. Sehingga yang menjadi benih kita. Lalu kita menghasilkan anak-anak yang kita yakini bahwa ini betul, jiwanya kan berontak itu. Karena kita makan ada haram di situ. Sehingga benih yang keluar, anak yang katakanlah itu pahabatat animenya. Iya betul. Karena waktu prosesnya itu ada makanan yang bertentangan antara jiwa kita dengan keyakinan kita. Sehingga duriat yang lahir dari proses yang sesuatu yang tidak halal itu akan berdampak kepada proses termasuk janin manusia-manusia berikutnya. Jadi seperti itu ya kalau kita analisis ya dalam konteks Bu Nila tadi. Kalau dulu orang melihat dirham, memang dirham itu haram macam. Tapi dampaknya karena masyarakatnya masih bermacam persoalan tidak begitu rumit. Tapi dunia sekarang itu rumit. Hukum alam itu menjadi rumit. Kenapa? Karena tangan-tangan manusia itu sudah
melakukan sebuah perusakan ya. Bukannya ada hadis, bukan hanya misalnya terjadi kerusakan di laut, termasuk pada manusia sendiri. Manusia itu merusak dirinya sendiri. Jadi makanya orang-orang yang tidak nyaman. Anak-anak koruptor itu kadang-kadang itu bahkan menjadi koruptor juga. Ya, beda dengan dulu. Ya, jadi pepatah lama saya tidak mendapat lagi. Artinya kan menjadi berlaku boh labu je kau kaya. Itu okey. Mahnajat berlaku anak tengku je ke belakang. Ya kan? Itu pepatah lama. Mahnajat berlaku anak tengku. Walaupun kadang-kadang ustaz itu hajat belakang. Ya, tapi kalau misalnya kita ini bukan ulama, tetapi kita memang bersih ini, ya bersih, itu zuriat kita itu akan bersih. Jadi anak-anak kita dampaknya ke sana. Jadi saya melihat seperti itu Bu Nila, bahwa betul sekali itu. Ya kalau dulu itu tamsilannya ya dirham ya kecil, tapi konteks sekarang kalau kita analisis dari aspek kesehatan, dari ekonomi, dari pendidikan, itu secara psikologis orang yang memakan haram itu bertentangan makanannya dengan pikirannya. Sehingga terjadi proses yang ketidakseimbangan. Jadi banyak misalnya anak-anak yang lahir misalnya cacat ya. Itu maaf itu kan proses psikologis ya. Kalau dalam ilmu manajemen itu penyakit yang sering terjadi ini kan dalam manajemen ya itu karena stres pada itu. Karena stres. Orang stres itu menimbulkan banyak penyakit. Jadi ada hubungan psikologis. Memang tidak nampak kita seolah kan menjanjikan barang-barang haram itu, ya korupsi macam-macam. Tetapi dampaknya itu secara psikologis kita merasakan bahwa apa yang kita buat itu tidak sesuai. Kita ambil korupsi buat rumah. Lalu rumah itu ditempati anak kita. Di situ kita buat salat jamaah. Dalam pikiran kita pasti nyopo buat salat jamaah, nyopeng tapi itu berpengaruh pada psikologis. Ya, jadi itu dampaknya. Begitu kira-kira yang bisa saya berikan gambaran Bu Nila. Terima kasih banyak Bu Nila ini. Ini menarik sekali pertanyaan Ibu. Bagaimana implementasinya konsep-konsep ya tadi dalam konteks dunia teknologi sekarang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Profesor. Selanjutnya ada yang ingin langsung bertanya atau saya baca yang sudah mengirimkan dalam chat room kita? Baik. Kalau belum ada yang bertanya langsung, kita baca yang pertama sudah masuk. Dari Bu Fitri di Kepegawaian. Pertanyaan beliau, bagaimana hubungan gaji yang didapat dengan integritas karyawan dalam bekerja? Jadi hubungan gaji yang didapat dengan integritas karyawan dalam bekerja. Ini bisa positif ya Pak Prof. Itu aja ya. Ya, hubungan gaji yang didapat dengan integritas karyawan dalam bekerja. Silakan Prof. Oke, tadi memang tamsilan saya berikan tadi pada guru ya, sekarang pada pegawai. Setiap pegawai itu kan sudah punya kontrak kerja, ya, dari aspek jam masuk kedisiplinan, ya, kemudian aspek kontrak kerja. Kalau istilah kita sekarang ada LK laporan kerja LKH ya, LKH, laporan kerja harian. Dari semuanya itu adalah kita digaji. Lalu kita makan, kan itu. Nah, sekarang dengan kapasitas kita, dengan tugas-tugas kita, lalu kita mendapat gaji sekian misalnya. Nah, ketika misalnya kita tidak memiliki integritas, kurang disiplin, sehingga kita kurangi jam kantor. Nah, percayalah kita bisa ukur itu. Bisa ukur dengan uang yang kita terima sebagai gaji. Lalu dengan volume kerja, kapasitas kerja yang dibebankan kepada kita, seimbang atau tidak? Kalau tidak seimbang, berarti kalau kelebihan kerja itu ibadah. Kan? Kelebihan kerja itu ibadah. Tapi kalau kelebihan terima itu bukan ibadah. Itu yang menjadi sebuah sebuah rezeki yang halalan taibahnya itu dipertanyakan. Jadi rezeki itu ada halal, baik ya. Ada baik tapi tidak halal. Mungkin baik ini tapi tidak halal mungkin ya. Jadi itu Bu Fitri yang bisa saya beri gambaran. Jadi kita ini sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum ini. Banyak pegawai pipa
ya, pegawai BPA. Jadi Mas datang pagi pinjer, lalu pulang pinjer. Sementara di tengah kan bolong. Nah sekarang berarti kan kita dianggap tidak bekerja. Lalu kita terima gaji. Otomatis hukumnya seperti itu. Kalau kita nggak bekerja, lalu kita. Jadi saya ada apa sebuah fatwa ya, sebuah fatwa dari Malaysia itu dari fatwa ulama Malaysia. Jadi ada itu istilahnya itu makan gaji buta. Maka makan gaji buta itu haram hukumnya. Yang menurut fatwa. Memakan gaji buta hukumnya adalah haram. Maka harus bertobat untuk minta ampun kepada Allah. Jadi ada itu saya apa namanya saya presentasi pada Balai Diklat menyangkut dengan apa nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi haram hukumnya. Jadi makan gaji buta itu haram hukumnya. Nah, kalau sudah hukumannya haram, berarti kan sudah tidak ini gimana ya? Gimana kita katakan haram. Itu dampaknya itu kan besar tadi. Yang kecil saja tadi ya ada sebagian yang kita ambil yang tidak bukan hak kita. Nah, kita kan haram itu masuk ke semua pori-pori kita, masuk sampai ke anak-anak kita makan makanan yang tidak haram sampai ke anak-anak kita tadi tidak halal, maka secara psikologi akan terbentuk suatu hal karena mungkin saya salah ini ketika misalnya eh, jadi saya ini baru melahir cucu yang kedua dari anak yang kedua itu. Jadi saya pelajari ya, jadi mudah-mudahan normal alhamdulillah. Tapi saya pelajari sebelum itu saya pelajari itu ya, bayi-bayi yang lahir itu bermacam persoalan rupanya. Ada yang jantung bawaan macam-macam tuh. Lalu saya pelajari lebih lengkap lagi bahwa ada dampaknya itu dari makanan, ya, makanan termasuk barangkali makanan tidak halal tadi, ya masuk yang kurang pas. Jadi ya, jadi termasuk ini harus pelajari juga masuk pakaian kita beli tapi salah. Jadi kita membuat suatu yang bertentangan. Kita yakini sendiri bahwa itu yang kita beli dari hal yang tidak wajar, tapi kita pakai dalam salat. Berarti kita coba bayangkan, kita di depan salat, di depan Allah berani diri untuk berbuat salah, ya, berbuat salah. Bagaimana kita memakai sajadah, maksud sajadah yang kita belikan mungkin dari uang yang tidak halal. Berarti kan pertentangan hidup kita ini luar biasa ini. Maka jiwa kita berontak sebenarnya. Dan keberontakan jiwa itu yang membuat kontraksi. Bagi ibu-ibu hamil mungkin dia membawa apa persoalan-persoalan pada bayi yang akan dia lahir, kan begitu. Jadi secara ilmiah sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi di bidang kesehatan juga terjadi dari aspek psikologis. Jadi aspek psikologis bukan hanya dari aspek gizi saja, ya. Pertentangan banyak juga kadang-kadang bergizi, ya bergizi, tetapi ada juga bayi-bayi yang lahir yang kurang ini meskipun dia gizi atau overgizi, ada saja masalah. Ya, ya. Jadi begitu ya Bu Fitri gambarannya. Ya mudah-mudahan makanya kita menjadi pekerja yang bersih lah. Ya. Yang bersih. Memang ini saya terus terang tanya, saya pejabat alhamdulillah selama rekrutasi saya tidak ada masalah. Oh, ada teman saya itu ada kayak saya, silakan uang dia. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya. Sehingga kita aman. Ya, bisa pergi ke Poltekkes. Bisa pergi ke teman-teman. Saya mengajar di Al-Muslim segala macam. Arti teman-teman itu masih ingat, ya masih. Karena apa? Karena tidak ada masalah. Ini dalam pergaulan saja. Kalau misalnya dulu saya waktu menjabat, satu prodi bayar 50 juta umpama. Begitu saya tidak menjabat kan, ya kayak gitu kan. Tapi saya aman alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya naik sepeda harian, kita masih bisa berkarya, ya. Jadi tanpa beban. Jadi kalau kita misalnya menggunakan dengan bukan hak kita, kita jadi beban. Dan itu akan membawa kepada fisik kita kan. Oke. Pak Profesor, selanjutnya masih ada yang akan saya bacakan atau ada yang ingin langsung bertanya dengan Pak Profesor? Ya, silakan. Oke.
Kita bacakan saja sambil menunggu yang lain. Ini pertanyaan dari Pak Kasat. Langsung saya tanyakan pertanyaannya ya. Bagaimana cara berperilaku yang berintegritas, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari? Mirip-mirip juga. Ya, ngeri juga nih Pak Kasat nih. Ya. Ya, silakan Ya, Prof. terima kasih Pak Kasat ya, teman saya juga ini. Tadi kita sudah katakan bahwa indikator sebuah integritas adalah jujur, apa tadi ya, di istilah adil kan, ya, itu indikator dari sebuah integritas. Jadi banyak sebenarnya apa namanya, kalau kita lihat beberapa tulisan disebutkan jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana, umpama kan. Jadi hidup jujur itu adalah integritas. Ya, integritas itu hidup jujur, empati kepada orang lain. Ya, itu adalah sebuah integritas. Jadi integritas itu bukan hanya saja secara tidak melanggar hukum, tapi jujur juga integritas. Tadi sudah saya sampaikan, termasuk jujur terhadap diri sendiri. Misalnya seperti apa namanya Michael Jackson, ya. Jadi seorang kulit hitam, ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, ya. Apalagi kalau misalnya orang Islam, kan tidak ada istilah warna kulit, dan apa namanya dia menukarkan kulitnya kan begitu kan. Ini. Jadi juga saya beberapa tokoh yang saya baca, misalnya seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela itu dia mendapat hadiah Nobel. Dia tidak gampang sebenarnya mendapat hadiah Nobel. Apa sebenarnya yang membuat dia bisa mendapat hadiah Nobel? Nelson Mandela itu, saya baca itu dia karena mempromosikan, ya, berkampanye tentang apartheid, ya, artinya bebas dari warna kulit, ya, sehingga dia dipenjara oleh orang kulit putih sampai 27 tahun di penjara, ya. Tapi begitu dia keluar dari penjara dan sekali jadi presiden, tidak ada satu orang kulit putih pun yang dipenjarakan. Nah, ini tidak mudah. Bagi kita orang Islam yang kita tahu aturan ajaran Islam saja, dendam ini tetap kita pegang, ya. Kita pegang. Jadi hidup tidak dendam, tadi kan ada beberapa slide ilustrasi. Hidup tidak dendam itu juga bagian daripada integritas. Nah, di samping kita tidak melanggar hukum, jadi banyak tidak melanggar hukum juga integritas. Kemudian tidak dendam juga integritas. Jadi kita terima apa adanya. Kalau memang kita kemampuan kita segitu ya segitu. Ya, kalau misalnya kita meminta kapasitas kita kecil lalu dengan harapkan dapat besar, tahu Messi kan? Ya gani bipeng terbaguni. Kalau Allah memberikan satu koni lalu nggak sanggup bawa juga. Kalau jatuh mati kita dengan uang tadi kan. Jadi hidup berintegritas itu, berperilaku integritas itu kan tadi, nah, tadi berperilaku jujur kan, jujur, bisa menghargai orang lain, ya. Kalau di negara-negara lain itu etik namanya, hidup beretika, hidup bermoral, ya, hidup dengan akhlak. Nah, ini memang konsep-konsep umum, tapi saya sudah mempraktekkan itu, ya, di dalam masuk dalam kelas mahasiswa, ya, kelas mahasiswa, walaupun kadang-kadang keras sedikit, kadang-kadang enak juga diterima kita. Saya kalau di kuliah itu makanya saya bilang Bu Yani, kecuali ada kegiatan yang seperti ini diminta, jadi nggak bisa nolak. Saya jarang saya tidak masuk kelas, kecuali memang betul-betul saya tidak di luar atau di luar kota. Jadi ini selama kuliah ini dua kali, sudah 8 kali pertemuan, ada 2 kali, 1 kali tapi sempat dengan Zoom, ya, dengan Zoom karena saya di luar kota karena asesmen. Ini tadi sudah saya liburkan tapi saya doakan. Jadi ini juga sebuah sebuah tata cara kita. Memang kalau halangan bisa kita ganti, ya. Kalau misalnya
kita misalnya ini ya, tanpa masuk, saya sudah siap mahasiswa menunggu terus ya. Karena kita menganggap bahwa dosen hebat sekali dosen. Jadi menunggu mudah-mudahan mahasiswa itu, kan? Tapi kita nggak masuk. Jadi kita tidak nyaman juga. Punya bahasa Aceh itu, itu nyosot kata kan. Jadi berdampak itu apa yang menjadi suatu yang kita buat yang sebenarnya pikir tidak pikir kita berdampak kepada apa namanya fisik kita. Wah, bahasa Aceh itu adalah kalau bahasa ilmiahnya itu adalah kontak psikologis. Jangan kita pikir bahwa seperti kita Allah. Kalau misalnya kita bertobat, bersalat itu, ya salat itu betul-betul khusyuk. Kan macam melihat Allah kita itu. Sehingga kita, kalau kita khusyuk salatnya, hanya selain Allah, itu refleksi dari salat kita yang khusyuk itu akan terbawa ke dalam kehidupan kita sebenarnya. Jadi itu kuncinya. Kalau misalnya kita di salat saja tidak bisa khusyuk, menghadap bahwa Allah satu-satunya, inna salati wa nusuki, termasuk matiku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, selesai masalah. Tidak ada persoalan-persoalan sebenarnya. Kalau itu kita hayati dengan benar, maka perilaku kita akan tercermin dalam keseharian. Mungkin banyak ini kalau misalnya Pak Kasat juga bisa menjawab sebenarnya seperti itu. Cuma ini hanya Pak Kasat sebagai penekanan saja, sebagai gambaran saja. Terima kasih, Pak. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Poltekkes ini, dari siapa ya namanya, nggak ada, dari Poltekkes saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur atau menilai integritas seseorang jika ditinjau dari perspektif halal dan haram, peraturan, disiplin, serta kebijakan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengukur atau menilai integritas seseorang? Baik, Ustaz. Pak Profesor Jamal, silakan. Oke, terima kasih. Ini mau ke riset nggak apa ini? Kalau research itu kan mengukur dia. Ada yang sifatnya kualitatif, tentu ada yang kuantitatif. Ya, kalau kita mengukur dengan kuantitatif, berarti kita harus baca dulu teori tentang moral kan itu. Kita baca teori moral, misalnya salah satunya jujur, apa itu jujur, kan? Ada dimensi-dimensi jujur. Dimensi-dimensi jujur itu nanti kita cari indikatornya apa-apa. Dari indikator itu keluar item, namanya item development, sehingga nanti kita bawa ke skala Likert misalnya, satu item itu dengan model skala Likert misalnya 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kita ukur misalnya. Secara kuantitatif karena saya ngajar juga ilmu research ya. Itu kalau mengukur misalnya secara ilmiah ya, kalau misalnya ingin menulis ya tesis atau disertasi tentang apa namanya tingkat integritas para pegawai di Poltekkes ya seperti itu. Jadi bisa diukur sehingga kalau riset kuantitatif kan angka main sehingga. Tapi ada juga misalnya secara kualitatif. Kualitatif itu tentunya harus kita cari dengan dunia makna, dengan perilaku-perilaku yang tampak yang muncul dari seorang itu. Itu kita harus kaji sehingga riset kualitatif itu bisa mengeksplor bagaimana kita mengukur. Karena ini kadang-kadang persoalan integritas itu tidak begitu tampak dalam yang perilaku. Banyak kita ini kalau secara psikologi itu secara kualitatif itu tidak muncul. Kita bisa saja ngomong macam belum tentu apa yang kita ngomong ini tercermin dari pelakunya. Makanya harus secara kualitatif. Saya bilang sama mahasiswa-mahasiswa, kalau secara kualitatif yang mahasiswa sudah ini, kalian tuh nggak kenal saya. Ya, yang kenal saya itu keluarga saya, anak-anak saya, karena sudah bertahun-tahun. Nah, supaya Anda tahu, misalnya saya kenal, kalau misalnya kita ada pelatihan, atau misalnya kita kuliah, sewa rumah berdua, satu kamar, itu akan kelihatan perilakunya ya. Nah, jadi perilaku integritas juga seperti itu, ya. Perilaku integritas juga seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang memang ya terang-terangan. Nah, itu ya luar biasa bisa kita lihat. Tapi ada juga kadang-kadang tidak terang-terangan. Ya contoh ya terang-terangan.
Misalnya ada teman-teman, maaf kita bilang misalnya di apa di eksekutif, di yudikatif, Pak, legislatif, ya, untuk mengumpulkan dana bagaimana? Dia mainnya melalui peraturan, ya. Kalau di Aceh itu kanun, dia buat kanun. Ya, dia sebenarnya kanunnya untuk menguntungkan dirinya dan golongan. Ada juga seperti itu. Jadi bawa ke misalnya sehingga nanti di dinas-dinas itu modern seperti itu. Ya, jadi kanun. Nah, kalau di nasional juga ada seperti itu. Jadi teman-teman yang oknum-oknum bukan semuanya itu kadang-kadang di dalam membahas sebuah aturan-aturan itu kebijakan itu kadang-kadang ada plus minusnya juga. Karena kan secara negara kita nggak bisa mengeluarkan negara apabila tanpa ada kebijakan kan itu. Itu nggak nampak memang. Susah kita ukur, harus kita dalami. Makanya saya terus terang pengalaman karena dulu karena di BRR ya, di proyek itu termasuk proyek pembangunan WIN itu ada di IDB itu banyak sekali. Dulu saya kelola uang sampai 250 miliar ya, untuk bangunan fisik itu. Dan alhamdulillah tidak ada masalah karena seperti itu tadi. Tapi apa yang pengalaman saya itu, saya melihat itu banyak sekali permainan-permainan dan alhamdulillah tidak mau kan. Kemudian pergi ke Jakarta. Di Jakarta itu kadang-kadang sudah ada orang. Makanya saya tidur di hotel-hotel yang jauh dari keramaian. Ya, karena dianggap saya ini owner karena project director kan begitu. Ada owner. Jadi begitu saya lihat itu kadang-kadang ada profesi namanya broker gitu kan. Jadi kadang-kadang cukup indah cara untuk mengelabui orang ya. Jadi inilah persoalan integritas yang sulit kita ukur. Kalau di tingkat-tingkat bawah mungkin mudah kita ukur. Orang begitu tidak suka langsung bisa ini atau nampak. Tapi kalau permainan tingkat atas, persoalan-persoalan korupsi tadi sebenarnya ini sudah selama Pak Prabowo ini sudah ada berapa kasus yang mengurup uang sampai triliunan rupiah ya ditemukan baik dari penegak hukum jadi ini persoalan-persoalan bagaimana sana coba bayangkan kita bagaimana mereka itu bisa mengantoi uang sampai 1 triliun. Apa mereka tidak bawa uang itu milik rakyat? Kan begitu kira bahasanya, bahasa yang paling ideal lah. Nah, memang kalau kita lihat inilah persoalan bangsa kita. Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Tingkat atas bagaimana bisa mengurus uang negara ini. Ini persoalan-persoalan itulah yang menjadi pembahasan dalam hari anti korupsi mungkin ya. Jadi tapi saya yakin penegak-penegak hukum kita sudah memiliki kemampuan dan punya ilmu untuk mendetek persoalan-persoalan integritas itu. Ya, tidak hanya slogan-slogan mereka. Saya yakin bagus-bagus sekali dalam hal ini sudah terus ya. Jadi untuk mengukur integritas ini ya seperti itu terhitung tingkatnya juga. Di tingkat bawah juga kita banyak ya persoalan integritas bagaimana misalnya persoalan PL macam-macam lah terjadi. Ini tidak kita pungkiri. Jadi orang ingin mengurup uang yang tidak memperlukan hak orang lain dan menyimpang dari aturan-aturan itulah persoalan-persoalan integritas sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Profesor. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin langsung bertanya? Baik, sambil kita menunggu. Udah habis baterai kayaknya nih. Oke. Kita akan bacakan pertanyaan terakhir yang sudah kami terima di sini dari Bapak Joko Purnomo dari Prodi Keperawatan Aceh Utara. Pertanyaannya, kejujuran merupakan kunci sukses dalam kehidupan. Pertanyaan beliau adalah, mengapa begitu sulit orang untuk menerapkan hidup jujur? Pertanyaan Pak Joko ini luar biasa. Jadi Pak Joko pasti udah tahu. Ya, tanya ya. Hidup jujur ya. Jadi sebenarnya ini ya. Jadi ini sudah lari ke konteks pendidikan sebenarnya ya. Ke konteks pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan itu
sejak dari dini sebenarnya, sejak dari bukan ayunan ya. Kalau tuntut ilmu ya minal mahdi ilal lahdi. Tapi pembentuk jiwa pendidikan itu sejak zuriat tadi, sejak dari apa namanya menghasilkan zuriat, menghasilkan kalau dalam bahasa apa namanya setelah zigot, setelah bertemu spermatozoon dengan ovum lalu terjadi proses zigot. Jadi proses zigotnya itu yang tidak ini, yang tidak dari harta yang karena spermatozoon itu keberangkat dari gizi, dari gizi, dari makanan juga halal. Ini akan membawa secara psikologis ke dalam kehidupan bahwa orang-orang itu sudah membawa benih-benih suatu hal yang negatif ya, walaupun nanti salah satunya mungkin persoalan integritas. Jadi pertama, mau saya sampaikan bahwa kenapa sulit? Yang pertama, kita tidak menjaga dari proses mendapatkan untuk menghasilkan sebuah manusia baru itu yang kadang-kadang tidak halal. Sehingga secara psikologis saya katakan tadi ya terjadi proses pertentangan antara fisik dan jiwa kita yang melahirkan sebuah generasi berikutnya yang tidak jujur. Kemudian juga setelah diempiris setelah lahir, kita juga kadang-kadang sering-sering ya. Ini persoalan kecil sebenarnya, tapi persoalan kecil itu membawa dampak pada besar. Orang jatuh itu bukan di batu besar, biasanya di kerikil-kerikil kecil, di kerikil-kerikil kecil ya. Di rumah tangga juga kadang tercermin ya proses-proses ketidakjujuran ya antara orang tua dan anak, sering berbohong macam-macam. Itu kan dia kalau dalam ilmu pendidikan ada satu konsep pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura itu dia mengusulkan sebuah konsep pembelajaran observasional dengan observasi. Jadi si anak itu belajar itu tidak hanya dengan proses interaksi antara guru murid, tapi juga terjadi dalam observasi. Dia akan melihat, akan mencari idola, melihat orang tuanya sebagai idola, tapi berduanya tidak sesuai dengan aturan, berbohong segala macam. Itu kan membuat ketidakjujuran juga bagi anak. Jadi kalau bahasa agama itu sebenarnya orang tua itu masuk kita semua ini menjadi uswatun sebenarnya, menjadi uswatun ya, menjadi contoh dan teladan. Lalu di tingkat pendidikan juga begitu ya, tingkat pendidikan selama ini tingkat pendidikan kita juga kadang-kadang lebih banyak mengajarkan kemampuan-kemampuan yang sifatnya kognitif ya, pengetahuan. Ya kadang-kadang pembentukan karakter di sekolah-sekolah itu terabaikan. Jadi kalau kita lihat dari konsep pendidikan yang dikembangkan di dunia termasuk Indonesia, konsep yang dipopulerkan oleh Benjamin Bloom itu ada kognitif, afektif dan psikomotor. Pendidikan kita kadang-kadang lebih kepada penguasaan materi atau kognitif saja. Nah, sangat sedikit ya pembentukan karakter. Nah, selama ini yang kita kembangkan di lembaga-lembaga pendidikan atau di dalam konteks pendidikan, kita yang menganggap pendidikan itu menguasai ilmu dan teknologi. Padahal kan pendidikan bukan itu saja. Pendidikan juga afektif, bagaimana orang menjadi karakter. Sehingga bermacam perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi. Kita lihat kurikulum kita dari 1947 di sekolah itu kadang-kadang berubah. Nah, jadi kurikulum terakhir 2000 ini ada 2K13, kemudian masuk kurikulum Merdeka. Sebenarnya itu semuanya adalah konsep-konsepnya konsep lama juga, seperti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana siswa, anak-anak kita menjadi berkarakter sebenarnya ya. Dan ini diperbarui dengan casing baru dengan kurikulum Merdeka. Seperti misalnya di pendidikan itu ada profil pelajar Pancasila. Bagaimana berkarakter seperti karakter Pancasila. Ini karena kata negara-negara Pancasila, maka lahirlah karakter Pancasila. Tapi bagi kita orang-orang Islam kan jauh daripada itu sudah punya sebuah konsep yang paling bagus, yaitu konsep Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi karakter bangsa kita dan karakter anak kita berakhlak mulia. Nah, kemudian di masyarakat kita lihat, di masyarakat juga banyak hal
yang kadang-kadang tidak sinergik antara pendidikan yang dilakukan di rumah, di sekolah dengan lingkungan yang diobservasi oleh anak. Ya, di observational theory yang dikemukakan oleh Albert Bandura tadi, anak melihat bahwa apa yang menjadi pembelajaran idealismenya di sekolah itu ketika di lapangan berbeda. Nah, jadi oleh karena itu sebenarnya kalau kita ingin supaya integritas itu muncul, ya, maka harus ada sinergisitas antara keluarga, kemudian sekolah, pendidikan, dan masyarakat. Dan itu sebenarnya konsep pendidikan ya, yang kita kembangkan sesuai dengan konteks Islam. Bahkan justru sekarang ini konsep-konsep ini sudah hampir tidak ini di negara kita, terabaikan di negara kita. Dan bahkan di negara-negara maju itu memang itu terjadi itu. Misalnya di Korea Selatan saya lihat misalnya, itu guru itu betul-betul dianggap profesi nomor 2 setelah hukum. Jadi di Korea Selatan itu profesi yang paling benefit di sana adalah profesi sebagai hukum, ya ahli hukum dan guru. Ya, saya pernah masuk kelas di suatu sekolah SMK di Korea Selatan itu betul-betul pembinaan karakter itu muncul di sana. Nah, jadi kemudian di masyarakat juga dihargai, ya guru dihargai, kepala sekolah dihargai oleh masyarakat. Ya, pemerintah juga memberi kebebasan untuk berkarir, untuk berkarya, untuk berinovasi di sekolah. Sehingga konsep school based management misalnya kalau di luar negeri. Kalau kita ini kadang-kadang banyak hal secara politis juga bermasalah. Ya, seharusnya kepala sekolah itu harus profesional, punya ilmu, tapi kalau dia sudah menjadi tim ses bupati yang kadang-kadang tidak mampu juga bisa diangkat di kepala sekolah. Ini yang mengakibatkan sendi-sendi kehidupan kita yang berdampak kepada persoalan-persoalan integritas bagi anak-anak kita, bagi kita dan bagi bangsa kita. Barangkali seperti itu Pak Joko ya. Tambahannya nanti ada sama Pak Joko sendiri. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Profesor Jamal. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Tadi begitu banyak pembahasan, sangat luas sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Jamal. Kita harus tetap mengingat bahwa menjadi pribadi yang berintegritas dimulai dengan kejujuran. Yang tadi dikatakan menempati nomor urut yang pertama. Menjadi pribadi unggul yang pertama adalah berpikir positif, juga berkata jujur, dan seterusnya. Tadi sangat sudah dijelaskan secara panjang lebar. Kemudian beliau menjelaskan integritas adalah sesuai dengan perkataan dan perbuatan yang benar. Jika value kehidupan yang bersumber dari agama dilaksanakan dengan baik, tentu manusia akan memiliki nilai-nilai moral, nilai etik, dan yang tertinggi nilai intinya adalah akhlak. Dari perspektif yang luas seperti amanah, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, sehingga kita harus menjauhi karakter bangsa Indonesia yang rendah. Tadi disebutkan sambil tersenyum beliau menyebutkan munafik, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahyul hari ini ya Pak. Kemudian dengki tadi disebutkan, juga banyak lagi yang rasanya enggan kita ungkapkan karena itu hal-hal yang sangat rendah. Tadi sudah dijelaskan. Semoga pencerahan pada hari ini oleh Bapak Profesor Jamal akan semakin menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk menghasilkan karakter yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan pada khususnya dan berkarakter serta berakhlak mulia pada umumnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur yang telah berkenan hadir pada acara ini, juga Bapak Profesor Jamal atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan anak-anak kami yang sudah berpartisipasi mengikuti Zoom pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita berjumpa kembali di awal bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Izin Prof. Prof Jamal Prof. Izin Prof. Izin. Prof. Oh, ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana? Gimana Prof? Di rumah?
Di Lusmoy atau di Banda Aceh nih? Prof. Hah? Di Banda, di Lusmau, Prof. Udah lama nggak basuh ya. Sehat ya, Prof. Ya. Sehat ya? Maaf, Prof. Tadi terlambat lagi persiapan akreditasi. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat agregasi terbaik ya. Unggul, Prof. Unggul Unggul. ya. Unggul. Ya, Prof. Sehat selalu, Prof. Makasih. Amin. Terima kasih banyak. Oke. Ya, Prof. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.